أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adikku sekalian. Bertemu kembali dengan Ustadz Iqbal. Di sini Ustadz Iqbal sebagai salah satu pengajar daripada Les Ngaji Malang dan yang bekerjasama dengan SD Muhammadiyah 1 Malang. Adik-adikku sekalian, di sini kita akan memulai mengaji Iqra jilid 1, yang mana Ustadz di sini akan membimbing adik-adik sekalian di rumah. Dan adik-adik di rumah silahkan mengambil kitabnya masing-masing dan dibuka mulai jilid yang pertama. Baik, di sini baik, sebelum kita membaca Iqra jilid 1, adik-adik di rumah, kita membaca doa sebelum mengaji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kemudian adik-adik di rumah sekalian, silahkan dibuka kitabnya mulai Iqra jilid yang pertama. Dibuka mulai halaman pertama. Kita akan mengaji mulai apa dan seterusnya. Silahkan disimak baik-baik penjelasan daripada Ustadz. Alif fathah A sama dengan alif fathah A. A A A A A A. Jadi mulut ketika membaca alif agak sedikit menganga. A A. Alif fathah A. Ba fathah Ba. A Ba. A A A Ba. A Ba. Di bawahnya Ba A Ba. Silahkan tirukan di rumah adik-adik sekalian. Ba A Ba. A Ba A A Ba A Ba A A Ba A A A A Ba A A Ba 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 A Ba Ba A A Ba Ba A Ba Ba. Kemudian di bawahnya Ba A Ba Ba A Ba A Ba A A Ba A A A
a, ba, ba, ba. Kemudian yang ini a, ba, a, ba, a, ba, a, ba. Nah, jadi diingat-ingat yang serat begini ini dinamakan dengan alif. Kalau ada serat seperti ini dinamakan dengan alif. Kalau ada fathahnya di atas dibaca a. Kalau seperti ini hurufnya ada titik di bawahnya dinamakan dengan huruf ba. Paham ya adik-adik sekalian? Nah, kalau ada fathahnya ini dinamakan dengan fathah. Kalau ada serat di atas ini dinamakan dengan fathah dan dibaca ba. Nah, kemudian kita lanjut ke halaman selanjutnya. Silahkan dibuka. Ba fathah ba, ta fathah ta. Jadi ini dinamakan dengan huruf ba dan ini dinamakan dengan huruf ta. Ba fathah ba, ta fathah ta, ba ta, ba ta, ba ta. Kalau huruf ba bisa ditandai dengan titiknya berada di bawah. Kalau ta, huruf ta bisa ditandai dengan titiknya, yakni berada di mana adik-adik? Ya benar, berada di atas. Titiknya berjumlah 2. Ba ta. Kemudian langsung saja kita mulai untuk mempraktekkan bagaimana cara membaca ta. A, ta, ba, a, ta, ba, ta, ba, a, ta, ba, a, ta, a, ba, ta, a, ba, a, ba, ta, a, ba, ta, ba, ta, a, ba, ta, a, ta, ba, a, ta, ba, ta, a, ta, ta, a, ta, ba, a, ta, ba, a, ta. Kemudian di bawahnya a, ta, ba, a, ta, ba, ta, ta, a, ta, ta, a. Kemudian yang terakhir a, ba, ta, a, ba, ta, a, ba, ta, a, ba, ta. Jadi seperti itu adik-adik sekalian di rumah, proses pembacaan mulai a, ba, dan ba, ta. Jadi adik-adik di rumah sekalian, di sini Ustadz akan menjelaskan bagaimana posisi lidah atau posisi mulut ketika kita akan mengucapkan huruf a, ba, ta. A, posisi a, mulut agak menganga, a, ba, a. Jadi posisi mulut ketika mengucapkan a agak menganga, a. Kalau ba, a, ba. Kemudian kalau ta, lidah digigit, ta, a, ba, ta, a, ba, ta. Jadi seperti itu ya adik-adik sekalian. Sedikit penjelasan Ustadz mengenai Iqra jilid 1, dan besok kita akan lanjutkan lagi
di Iqra jilid 1 yang halaman ke-7 tentang tha. Sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, di sini Ustadz akan sedikit bercerita yang mana mungkin bisa menjadi sebuah motivasi buat adik-adik di rumah sekalian, yakni tentang cerita si botak, si belang, dan si buta. Si botak, si belang, dan si buta. Jadi ada 3 pemuda. Mereka ini, yang pertama si A, yakni dia ini buta, matanya buta. Yang kedua si B, dia ini kulitnya belang, maka dia dinamakan si belang. Yang ketiga si C ini tidak punya rambut alias botak, makanya dia dipanggil si botak. Nah, ketiga ini, si buta, si belang, dan si botak, mereka ini sangat miskin. Kehidupan mereka sangat memprihatinkan. Kemudian singkat cerita, mereka ini diberikan oleh Allah sesuatu, yakni Allah mengutus malaikat. Wahai malaikat, coba engkau datangi kepada si buta, si botak, dan si belang. Kemudian oleh Allah, malaikat ini diperintahkan untuk datang kepada mereka guna menyembuhkan penyakit mereka ini. Akhirnya malaikat turun kepada mereka. Yang pertama, malaikat mendatangi si botak. Si botak kemudian tetapi malaikat ketika mendatangi si botak, malaikat ini menyerupai atau berubah menjadi seorang gembel ataupun pengemis yang meminta-minta kepada si botak. Akhirnya si botak ini oleh malaikat ini yang menyerupai si pengemis ini, rambutnya dielus-elus, didoakan. Akhirnya rambutnya tumbuh panjang. Dan bukan itu saja, si botak kemudian dikasih 100 ekor kambing. Banyak kan? 100 ekor kambing. Kemudian oleh si botak, kambing ini dipelihara sampai menjadi banyak, sampai akhirnya si botak ini menjadi kaya. Kemudian malaikat mendatangi lagi yang ketiga, yakni si belang. Ke si belang ini, malaikat juga menyembuhkan penyakit belangnya. Kulitnya belang itu disembuhkan semuanya. Dan belang disembuhkan. Akhirnya kulitnya menjadi putih, bersih, mulus. Dan bukan hanya itu, oleh malaikat si belang ini dikasih hadiah 100 ekor sapi. Kemudian dipelihara sapinya hingga menjadi banyak dan dia pun menjadi kaya raya. Dan tidak hanya itu, kemudian malaikat pergi yang ketiga. Siapa? Si buta. Si buta kemudian disembuhkan lagi oleh malaikat, disembuhkan juga penyakitnya. Akhirnya si buta ini bisa melihat. Kemudian bukan hanya itu, si buta kemudian dikasih 100 ekor unta, dipelihara dan kemudian berkembang banyak dan menjadi kaya. Kemudian singkat cerita, lama-kelamaan setelah bertahun-tahun, akhirnya Allah memerintahkan lagi kepada malaikat, wahai malaikat, coba engkau datangi lagi 3 orang tadi, si buta, si botak, dan si belang. Didatangi oleh malaikat satu persatu. Malaikat kemudian datang juga sama, menyerupai orang miskin, orang gembel, minta-minta. Yang pertama kepada si belang. Pak, kasihani saya Pak, katanya malaikat yang menyerupai gembel itu. Saya belum makan, berikan saya sapimu, katanya. Kemudian dengan sombongnya si belang bilang gini, apa engkau ini miskin, tidak punya apa-apa, engkau menjijikkan, sana kau pergi. Akhirnya si belang mengusir malaikat yang menyamar menjadi pengemis. Akhirnya malaikat itu mengadab, kemudian diadab si belang, dan akhirnya dia pun jatuh miskin. Dan malaikat mendatangi yang ketiga. Siapa? Yakni si botak.
Malaikat juga sama, datang kepada si botak dalam keadaan gembel, ngemis. Dan Pak, minta Pak, katanya, kasihani saya belum makan, berikan saya 1 ekor kambing, katanya. Dasar pengemis, katanya si botak. Apa? Kamu tidak punya apa-apa. Kamu miskin. Ke sana, pergi kamu. Akhirnya diusir sama si botak ini. Kemudian sama malaikat bilang gini, engkau tidak tahu, dulunya engkau adalah juga miskin, engkau juga botak kepalamu. Tidakkah kau sadar atas apa yang kau lakukan? Akhirnya diadab oleh Allah, dan dia pun jatuh miskin dan kembali lagi menjadi botak. Kemudian malaikat mendatangi yang ketiga, siapa? Yakni si buta. Malaikat datang kepada si buta dalam keadaan miskin, buta matanya. Kemudian malaikat datang meminta, Pak, kasihani saya Pak, saya belum makan, berikan saya 1 ekor unta, katanya. Akhirnya oleh si buta merasa kasihan kepada si pengemis ini, kemudian diberikan 1 ekor unta dengan bilang gini, Pak, ketahuilah bahwasanya saya dulu juga buta, juga miskin, tidak punya apa-apa, ambillah daripada untaku semau kamu. Akhirnya malaikat yang menyamar menjadi pengemis langsung bilang, Pak, sebenarnya saya adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk mengujimu. Sedangkan teman-temanmu yang dua itu, yakni si botak dan si belang, itu gagal dalam melewati ujian. Namun engkau berhasil dalam melewati ujian ini, dan Allah akan melipat gandakan kekayaanmu. Akhirnya si buta pun menjadi tambah kaya lagi, tambah sehat. Begitulah. Jadi adik-adik sekalian di rumah, hikmah apa yang bisa kita petik? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya. Jadi hikmah yang dapat kita petik dari cerita ini adalah bahwasanya kita dilarang untuk bersikap sombong, bersikap rakus, dan bersikap tidak mau membantu satu sama lain. Dan kita diperintahkan untuk saling saling membantu dan saling bekerja sama. Selain itu, kita juga harus untuk tetap bersyukur atas apa yang diberikan Allah kepada kita. Adikku sekalian, mari sebelum kita akhiri pelajaran kali ini, kita membaca doa selesai mengaji. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.